Tapi para ulama tidak satupun yang memberikan penjelasan pukul dalam arti gebukin. Apa itu? Apa namanya? Tampar. Apa namanya? Apa namanya? Kok disering? Gak ada satupun. Ya, bagaimana mungkin sementara ada anak ngomong begitu? Makanya hari ini kalau Anda mendapati anak Anda susah dibilangin, susah diajarin, susah diberi teladan, dia sudah terserang yang namanya amradul qulub yang paling menyusahkan. Dia telah membuat hijab abadi antara iman dan tauhid dengan dirinya. Apa itu? Al-kibir, kesombongan. Karena kesombongan itu adalah hakikatnya batalul haq, dia menolak semua kebenaran. Makanya Pak, mohon maaf, kenapa Rasulullah SAW sampai menikahkan Utsman dengan 2 orang putrinya? Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang jika kalian ingin melihat akhlakku, lihatlah Utsman bin Affan. Ya, anak Rasulullah SAW yang paling cantik adalah Ruqayyah. Itu wanita paling cantik. Makanya dinikahkan pertama sekali dengan anak pamannya, anaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Anaknya Abu Lahab. Ya, dinikahkan dengan Ruqayyah. Ya, padahal Utsman adalah orang yang perangainya tidak pernah bicara kasar, tidak ada kesombongan, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah marah, selalu memaafkan, selalu menghapus hutang orang lain. Ingat kasus, ya, kenapa Rasulullah menyuruh Utsman datang setelah hijrah? Orang pertama yang diutus Nabi ke Makkah adalah Utsman. Kenapa? Karena Nabi yakin hampir semua orang Makkah punya hutang sama Utsman. Ya Allah, beda ya kalau juragan datang sama aduh kaji malu. Kan gak enak kita kalau masih punya hutang kemudian terbuka sama orang ini. Ya Allah, Pak Wiyad datang kalau ada hutang sama Ustaz, Ustaz. Kenapa kita masih ada hutang sama beliau? Ya Allah. Itu Utsman. Kenapa Rasulullah tidak menikahkan Ruqayyah? Ketika Abu Lahab kemudian marah, ya, karena Rasulullah SAW menerima wahyu tabbat yada, kemudian dia menyuruh anaknya menceraikan Ruqayyah. Langsung cerai, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi kemudian Ruqayyah meninggal. Kemudian setelah itu Rasulullah punya putri lagi, namanya Ummu Kulsum. Maka Rasulullah nikahkan dengan Utsman. Ya Allah, kenapa? Itu Utsman, ya Allah, luar biasa akhlaknya. Ya, saya mau beritahu kepada Bapak. Nanti Bapak klik hadis Tirmizi, hadis Bukhari, bab orang-orang yang diharamkan dari api neraka. Akan masuk orang yang paling pertama adalah orang yang dermawan dan berperangai sangat lembut terhadap manusia. Dan itu ada pada seorang yang namanya Utsman bin Affan. Makanya Rasulullah SAW menikahkan kepada Utsman 2 orang putrinya. Ya Allah, luar biasa. Pak, walaupun anak salah, Pak, tolong Pak, jangan ajarkan anak dengan kekerasan. Jangan Pak. Bagaimanapun kalau kita marah, apalagi kita tampar, ya Allah. Saya ini saksi hidup. Dipanggil seorang kiai tengah malam, Ustaz Yasir, nanya Ustaz Ta'al, saya datang. Ada apa? Dia lagi memarahin anaknya, kiai besar. Antum jadi saksi, dia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya memperlakukan anak saya? Dia takut. Maka dia butuh orang. Makanya kalau marah anak, telepon sahabat, telepon Ustaz, telepon siapa? Ustaz boleh datang, Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Saya sudah gak sabar, saya harus marah anak saya. Undang orang. Saya lihat contohnya itu luar biasa. Saya cuma diam di situ. Udah selesai ngomong, dia siap, ya. Sang dia bilang coba untuk ngobrol dengan anak. Jangan sampai kita terwaduh, ya Allah, kenapa anak kita? Ya, tapi kadang-kadang emosi, ya, emosi itu semua akhirnya kita timpakan kepada anak. Kesalahan besar yang paling utama, kita gagal, kita kalah, kita hancur, anak yang jadi korban.
Maka contohlah perangai Utsman bin Affan, sangat lembut pada keluarganya, bahkan pada istrinya. Kenapa Nabi memilihkan setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kalsum dinikahkan? Karena dia tahu, ya Allah, ya, baca buku sir. Mudah-mudahan sekolah bisa menyediakan. Ada cinta di rumah Hasan Al-Banna. Apa pengakuan Ustaz Saiful Hasan Al-Banna? Kami tidak pernah mendengar teriakan abah di rumah kami. Ya Allah. Itu di rumah Hasan Al-Banna. Kalau di rumah Ustaz Yasin, ya Allah, subuh. Saya lagi Pak, beda Pak. Bapak solo, saya solo Pak. Beda Pak. Ya, Bapak-bapak sekalian, bab ini bab yang paling penting. Apa itu? Jangan sampai anak Pak, ya Allah, terkena penyakit sombong. Makanya kalau Bapak lihat, kenapa ibadah ada kaitannya dengan amradul qulub? Kenapa pengajaran utama, eskul yang paling utama di semua sekolah dasar Islam itu adalah Quran? Kenapa kemudian Quran tidak bisa diganti dengan ibadah apapun? Karena cuma Quran salah satu yang disebutkan oleh Nabi bisa menghancurkan karatan-karatan hati. Mohon maaf Pak, kiai, ustadz, murabbi, mujahid tanpa baca Quran, garing hidupnya. Itulah sebabnya Pak, mohon maaf Pak, ya, kalau Bapak mendengar hadis yang sangat masyhur, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Bacaan Al-Quran itulah Pak yang mengantisipasi anak-anak kita jangan sampai kena penyakit yang namanya al-kibr, sombong. Bapak kalau sudah punya anak yang sombong Pak, Bapak bukan siapa-siapa lagi. Bapak masih ingat ya, sebuah berita yang menggetarkan sampai seluruh dunia? Seorang ibu yang luar biasa menjadi pembicara bisnismen di seluruh negara Eropa, Amerika, Jepang. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia kaget ketika dia pulang, kaget. Hanya gara-gara, mohon maaf, pengasuh anaknya sakit. Dua orang putra tercintanya itu, ya, dua orang putra tercintanya ngebelahnya minta ampun. Sang orang kaya ini tidak membawa ke dokter yang spesialis, dia cuma bawa di puskesmas, biarkan sendiri. Akhirnya sang pengasuh meninggal. Anak pertamanya minum racun, anak yang keduanya bunuh diri. Anak yang keduanya gila. Apa yang terjadi? Dia menemukan di diari dua orang anaknya itu ada tulisan apa? Mereka sangat mencintai pengasuhnya. Apa dia bilang? Saya dihormati di mancanegara, saya bisnis di mana-mana, pembicara di mana-mana, tapi saya bukan siapa-siapa di depan dua orang anak saya. Hati-hati Pak. Kalau sampai anak Bapak terkena yang namanya amradul qulub, al-kibr Pak, selesai semua Bapak. Mau Bapak kiai, mau Bapak ustaz. Saya pernah diajak seorang ustaz bagaimana untuk menasihati putranya. Dia nanggap bapaknya. Profesor hukum Islam. Berapa? Kenapa? Saya berkunjung dengan 3 orang kiai besar ke rumah profesor ini. Anaknya datang maghrib, sudah hampir jam 7 datang tenteng sepatu bola. Ketika anaknya memang Pak Kiai Profesor hukum Islam, ini masalahku ya Allah. Aku dihormati di mana-mana berbicara, tapi anakku tidak menganggapku. Kenapa? Ya Allah, jangankan Profesor hukum Islam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, lailan wa nahara inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, aku menyerukan umatku malam dan siang. Murabbi yang luar biasa Nuh alaihissalam. Tapi apa anaknya? Ya bunayya irkab ma'i, wahai anakku marilah naik bersamaku. Walam takum minal kafirin, jangan ikut untuk orang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabal yasimu minal ma', saya akan naik gunung, saya pasti selamat dari air bah. Bapak-bapak, apa yang terjadi? Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu Pak, kenapa tilawah Quran? Mohon maaf Pak, Bapak sibuk bagaimanapun, capek bagaimanapun Pak, baca Quran di rumah. Ya, saya ini mohon maaf, anak saya itu kadang-kadang saya bilang, ayah nggak mau cerita, ayah tidak akan larang TV, ayah tidak akan larang gadget. Tapi sekarang wudhu, mari dengan ayah buka Quran, ayah murojaah.
Ya tapi kadang-kadang saya malu juga dengan anak saya. Baik, ayah mau murojaah, ayah mau surat apa? Ya Allah. Udah jangan gitu dong, ya Allah. Saya dulu apa ayah? Ya Allah. Luar biasa, Pak. Ya, baca Quran. Karena apa? Bacaan Quran, Pak, itu akan menjauhkan anak kita dari amradul qulub. Kalau anak bapak sudah sombong, Pak, apalagi kalau dia sudah SMA, bapak mau pukul. Apalagi dia bergabung sama maknya. Kita pulang ke rumah, assalamualaikum. Kita pulang. Ya Allah, kiamat hidup kita. Makanya bapak-bapak sekalian, saya tayangkan baik-baik, jangan sampai anak-anak kita kena penyakit yang namanya amradul qulub. Yang terakhir bapak-bapak sekalian, nah ini yang paling berat. Ayat 80. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia Allah yang mematikanku dan menghidupkanku. Nah ini pelajaran yang kita ajarkan kepada anak. Bapak-bapak, ini pelajaran yang kita ajarkan di bab mana ini? Bu, ayat ini paling bagus diajarkan di bab mana? Apa yang paling dekat dengan kematian? Ma huwa akhul maut? Apa saudaranya kematian? An-naumu akhul maut. Anda koreksi. Klik Imam Bukhari doa tidur. Apa yang keluar? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang Bukhari redaksinya. Bukan berarti yang lain enggak. Tapi yang Bukhari, Bismika Allahumma ahya wa amut. Karena selama ini anak saya, jika cerita hidup dan mati, dia paling takut mau hidup. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, tapi hidup lagi ya Allah. Beritahu anak, Allah yang mematikan, tapi Allah yang akan menghidupkan. Ini akidah, ini iman. Sadarkan kepada anak, robah redaksinya. Bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Itu redaksi Imam Bukhari. Dengan nama Allah aku mati, dan dengan nama Allah aku hidup. Makanya ketika bangun dari tidur, baru sama-sama kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu baru cocok dengan hadis tadi. Bagaimana kita baca hadis sementara yang terakhir kita mati, ya gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ini penting bagi kita. Bahkan dalam bab hidup dan mati, Anda harus tahu, tidak usah takut, kita semua pasti mati. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Aktsiru, perbanyak oleh kalian, dzikra hadhil ladzat, mengingat penghancur semua kelezatan." Apa itu, Bu? Al-maut, kematian. Makanya, Pak, kenapa kalau ziarah makam kakeknya bawa itu anak? Nah, kamu lihat ini kuburan kakek. Satu waktu ayahmu juga akan dikuburkan seperti ini, dan satu waktu kamu juga pasti dikuburkan seperti ini. Kenapa? Karena kita manusia. Allah mematikan kita, tapi nanti Allah menghidupkan kita. Ini tauhid. Wa yuhyi wa yumiit. Karena dalam sejarah cuma hanya Namrud yang berani berkata ana uhyi wa umiit. Cuma Namrud yang berani berkata itu. Dan dibantahkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sadarkan kepada anak, bapak ini penting, Pak, supaya anak punya apa? Dia punya sadaran hidup. Kenapa? Hanya Allah kok yang mematikan dan yang menghidupkan. Kenapa saya harus takut, ayah? Anak yang tahu bahwa dia akan dimatikan dan dihidupkan Allah, dia tidak akan pernah mengenal namanya takut pada manusia. Wala yakhafu lawmata laim. Ingat, salah satu kelemahan kita sekarang adalah tumbuhnya generasi penangguh. Kenapa? Bapaknya, ibunya tidak mengajarkan kepada dia hakikat keberanian. Salah satunya adalah ajarkan anak tentang siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan. Baru dia bisa tidur sendiri itu dengan tenang. Ayah, maaf ayah, minta tolong matiin lampu. Kenapa?
aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-maut al-annaumu akhul maut. Itu adalah saudaranya kematian. Bapak-bapak sekalian, insyaallah dengan beberapa cara ini, pertemuan hari kita ini mudah-mudahan ada sedikit lah. Saya tidak banyak karena tadinya kita ingin ada hal-hal khusus terkait dengan bekal anak untuk persiapan masa balik, khusus tanggung jawab bapak. Kita akan bicara tentang mimpi, kita akan bicara tentang zunub, ya. Karena kalau haid serahkan ke maknya. Kalau maknya nggak bisa beres, jangan prasangka buruk dulu, gitu ya. Upayakanlah gitu ya. Tapi minimal hari ini ada sedikit saja dari saya yang saya bisa share tentang pendidikan iman, pendidikan tauhid bagi anak kita. Di sini sebenarnya lebih jelas gambarannya ya oleh beliau. Tapi silakan. Sebenarnya sih efektif satu jilid begini, enak sebenarnya. Cuma saya sudah melihat fakta. Buku tebal begini paling lama kita bertahan 5 menit, Pak. Ya, tapi kebetulan kalau digabung begini secara nilai lebih murah Pak belinya. Kalau Bapak ingin segera mengetahui, mempelajari, berdialog bagaimana Pak, hubungi panitia yang ada yang di depan. Mudah-mudahan insyaallah Bapak sudah bisa. Ini kayak kamus hidup seorang ayah mendidik anak. Cukup buka. Anak Bapak umur berapa tahun? Ada di sini Pak. Mendidik anak dari kasih umur ada Pak. Bagaimana mengenalkan tentang masalah anak sudah mulai suka dengan lawan jenis. Bapak tinggal buka halaman berapa di sini ada Pak. Nanti kalau Bapak bingung kita lanjutkan lagi pada parenting berikutnya. Saya pikir itu dari saya. Semoga ibunya tidak ada yang tersinggung Pak. Ini karena pertemuan laki-laki Bu ya. Ya Allah. Tapi hati-hati Bu. Kalau ibu tidak jadi ibu yang terbaik, jangan salahkan mereka. Mencari yang terbaik. Bapak-bapak, saya pesan sekali lagi. Bagaimanapun mereka adalah wanita terbaik yang Allah takdirkan kepada kita, melahirkan anak-anak kita. Jangan tertipu Pak. Memang kadang dia sudah berubah. Dulu dia biola, sekarang robbana. Jangan. Mohon maaf ini nggak menyinggung Bu ya. Jangan. Walaupun robbana, dialah rahim dari anak-anak kita. Dari rahim dia anak-anak kita rahim. Makanya mudah-mudahan insyaallah kalau kita baik ke ibunya, ya anak-anak juga melihat insyaallah anak-anak tumbuh dengan normal. Jadi kalau kita keras, kita kasar pada ibunya, anak-anak bisa tumbuh juga tidak dengan normal. Apa istilah itu yang sering diikuti Pak Rudian? Jika kamu berkata banyak memaki, anakmu akan apa itu Pak Rudian? Ada tulisannya di dinding rumah Pak Rudian kalau kita bertamu dipasang itu ya Bapak. Ya. Baik, Bapak-bapak, saya pikir itu cukup. Mau ada yang nanya? Kayaknya nggak perlu ditanyakan deh. Jelas, sejelas-jelasnya. Ada Bapak mau berani nanya? Nanti saya nanya lagi sama Bapak. Karena ini bukan ini taujih aja, ya taujih aja, ini kultum aja Pak. Ya. Nanti kalau mereka tidak ada baru kita dialog gitu, Allah ya. Sebenarnya sih boleh, cuman bicara tentang zunub, bicara tentang balik, bicara tentang ini harus bersih dari anak-anak. Karena kita akan bicara pudar. Karena ada bapak-bapak anaknya udah mimpi nggak pernah itu dijelaskan apa itu mimpi. Secara fikih bagaimana mimpi itu? Karena Pak, mohon maaf, walaupun anak itu, mohon maaf Pak, dia mimpi, tapi ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya dia tidak capek Pak, walaupun keluar tidak capek, ada ulama mengatakan perlu balik itu. Kalau sampai mimpi kemudian sampai capek, basah dan capek, baru dia balik. Ya, seperti itu. Tapi nantilah insyaallah karena ini ada tanggung jawab yang ketujuh dari seluruh bab yang ada di sini, tanggung jawab pendidikan seksual. Ya, ternyata yang saya pelajari di buku ini bukan soal tentang hubungan suami istri, bukan. Tanggung jawab seksual itu adalah Bu, apa itu? Darah, Bu, haid,
Bu, mandi, ya, seperti itu. Laki-laki juga begitu, mimpi, akil balik, junub. Berarti Islam itu luar biasa, Pak. Karena bicara tentang seks mulai dari situ, sehingga dia tahu, Pak, seperti itu. Ya, nanti ada usia tertentu baru kita bicara tentang masalah hubungan pria dan wanita seperti itu. Baik, saya pikir cukup karena mudah-mudahan insya Allah Bapak dan Ibu masih punya waktu dengan keluarga. Mudah-mudahan itu yang tidur anaknya, bapaknya mana nih? Ini anak berapa, Pak? Yang ketiga. Oh, yang pertama. Loh, masih panjang Pak perjuangan. Bapak sayang anak itu, Pak. Bapak sayang anak itu, Pak. Tolong dia, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak tua dipeluk olehnya. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak umur saat dia menikah Bapak ada. Saat dia menjadi seorang yang diberikan amanah oleh umat, Bapak masih hidup. Dan mudah-mudahan saat Bapak mencium hajaran aswad, anak Bapak di samping, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup karena langsung kita tutup dengan doa. Karena ini bisiknya ya, gitu. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رضي الله تعالى بكل صحابه رسول الله اجمعين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ونسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا يا الله من الصالحين اللهم ya Allah anta rabbuna la ilaha illa anta engkau Tuhan kami tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah hajat kami sangat besar kepadamu ya Allah kami bukan Nabi Ibrahim yang punya kesempurnaan tauhid iman dan akidah ya Allah dan diberikan kepada kami ya Allah putra putri ya Allah seperti yang kau berikan Ismail kepada Ibrahim atau Fatimah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni ketidaktahuan kami dalam perkara agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami semangat menuntut ilmu ya Allah. Berikan kami jiwa tarbiyah ya Allah, membesarkan mendidik anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni jika lisan kami pernah kasar pada mereka ya Allah. Ampuni jika lisan kami pernah kotor ya Allah. Ya Allah. Ampuni kadang emosi kami yang tidak terkendali ya Allah. Ampuni jika lisan ini terucap ya Allah kata-kata yang tidak mengandung ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bukan Nabi Nuh yang kau berikan umur terpanjang manusia, tapi kami takut anak kami seperti Kan'an yang engkau coba kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan kepada kami orang tua, apatah lagi kepada ibunya ya Allah. Berikan mereka kesabaran, membesarkan, mendidik anak kami ya Allah. Jauhkan mereka dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, apalagi kata-kata yang mengandung keputusasaan. Membesarkan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami didik anak-anak kami di sekolah yang kami percaya ini ya Allah. Berikan keikhlasan kepada guru-gurunya ya Allah. Berikan kesabaran kepada guru-gurunya ya Allah. Berikan guru-guru ya Allah mereka dengan hati yang ikhlas dan tulus mendidik membesarkan anak-anak saat kami mendidik anak-anak kami di sekolah ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, tawil umurana, berikan kami umur ya Allah. Berikan kami umur saat melihat anak-anak kami menikah. Berikan kami umur saat melihat anak-anak kami memikul amanah dari umat dan negeri ini ya Allah. Atau berikan kami umur ya Allah saat mencium hajaran aswad bersama putra putri kami ya Allah. Atau beri kami kesempatan ya Allah mendampingi Nabi-Mu, mendampingi para syahid-Mu ya Allah di surga dengan putra putri kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas
semua doa-doanya tadi, mudah-mudahan insyaallah Allah mengijabah doa kita. Yang pasti sebelum saya tutup, saya tahu ini Pak Wiyah, apa benar kalimat ini? Like father, like son. Bagaimana bapak, begitu juga anaknya. Jadi bukan bagaimana ibu, begitu juga anaknya. Bagaimana bapak, begitulah anaknya. Begitu saya titip, jangan berhenti untuk belajar. Kalau bapak lihat ada keluarga yang lain kok bisa, tanyakan kepada mereka. Jangan malu. Kok bisa Pak? Mungkin jadi mereka ngaji, mungkin jadi mereka belajar, mungkin jadi mereka semangat. Ambil manfaat dari mereka. Kenapa mereka bisa, saya tidak? Pak, nggak ada yang mustahil. Yang ada cuma tidak mau. Belajar, dan teruslah belajar, insyaallah. Demikian, lebih dari kurang yang mau dimaafkan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.